Minggu keempat ini kita masuk dengan topik yang namanya selection. Ya, ini sudah mulai masuk ke yang bagian-bagian penting ini. Ya, yang sebelum-sebelumnya juga penting, tapi ini yang sudah mulai programnya bisa lebih berkembang. Selection itu apa? Selection itu berhubungan dengan pilihan, ya, memilih, seleksi, ya. Itu yang memilih dari yang terbaik misalkan. Memilih antara laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi selalu dalam itu punya apa persoalan sehari-hari atau apapun itu, ketika kita diperhadapkan, khususnya seleksi ini, ketika diperhadapkan pada keputusan yang kemudian ada pilihannya banyak, maka kita akan menentukan pilihan. Misalnya Pak keluar dari ruangan ini, langsung Pak diperhadapkan dengan berapa pilihan. Ketika Pak keluar nih Pak diperhadapkan dengan berapa pilihan? 2. Apa itu? Pilihannya apa? Ya? Iya, tapi ini yang paling jelas kalau Pak jalan keluar nih pilihannya ke apa? Iya, buka pintu sudah pasti itu satu pilihan saja. Tapi yang 2 pilihannya itu apa? Ke kanan atau ke kiri sudah pasti. Tidak mungkin Pak berdiri diam di situ saja. Tidak mungkin Pak jalan lurus. Pak memang dapat 2 pilihan ya. Mau jalan ke sana, mau jalan ke sini. Ini sudah jelas ya, bisa ya. Jadi 2 pilihan itu masuk dalam selection. Nah, selection ini kita akan masuk ke dalam pilihan-pilihan. Kita nanti akan ketemu dengan yang namanya conditional expression, ya, bahwa keputusan itu yang kalian ambil itu berdasarkan sudah ada kalian punya kondisi-kondisi tertentu. Oh, saya masuk ke IUP, ke jurusan teknik industri jika, kata jika. Nah, ini yang kita mau programkan dia, program buat kodenya itu seperti apa. If, ya, misalnya siapa? Mote jalan-jalan begini, terus Mote teman, kita dua jalan kan, Mote langsung, bisa juga. If, yes, Mote pakai syarat-syarat dulu. Kalau kita mau jalan, ada syaratnya. If ini harus dipenuhi dulu, baru dia bisa jalan dengan teman, ya, seperti itu. Jadi ini program ini akan banyak sekali dipakai. Ya. Nah, untuk masuk ke if ini, kita harus paham dulu apa yang menjadi bagian utama di sini namanya operator perbandingan, comparison operator. Ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk menentukan pilihan. Jadi di sini ada, ini ada fungsi ini kok ikut ya. Bentar, mesinnya tidak ada. Ini ya. Jadi comparison operator ini untuk membandingkan. Ya. Paling sederhana di angka saja. Kita bisa membandingkan antara 5 dengan 6 besar mana? 6 ya. Nah, simbol matematikanya kan kita pakai simbol lebih besar, kurang dari, dan sebagainya ya. Jadi di matematika ada simbol-simbol untuk membandingkan 2 angka. Ya. Jadi kita misalnya bilang di sini 3 kurang dari 5. Jadi misalnya 4 sama dengan 4. Oke. 2 tidak sama dengan, itu kita pakai tanda suruh begini, atau biasanya kadang dipakai bukan tanda suruh tapi dipakai begini. Tidak sama dengan 3. Oke. Ini pernyataan yang benar. Jadi simbol-simbol ini kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian sama dengan, tidak sama dengan. Ya, ini adalah simbol-simbol di matematika untuk membandingkan angka bilangan ya. Oke. Nah, simbol-simbol ini diterjemahkan ke dalam bahasa Python. Ya. Penulisannya agak sedikit berbeda. Kalau yang ini penulisannya sama. Ya, karena yang ini tidak terpakai di matematika, dia sama saya ini komparasi yang sudah sama persis. Yang ini juga sama. Simbol yang ini di dalam Python tidak bisa ditulis seperti begini. Jadi ditulisnya begini. Ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, sama dengan ini sudah terpakai dari awal-awal pun belajar
program ini tuh selalu pakai variabel A sama dengan 3. Kita selalu sudah pakai tanda sama dengan. Jadi sama dengan ini di Python namanya assignment statement sudah terpakai. Dia tidak bisa dipakai lagi di dalam operator komparasi. Sehingga untuk sebagai trik supaya kita bisa membandingkan bahwa dua angka itu sama atau tidak, maka di Python dia tidak tulis begini, tapi dia tulisnya sama dengan 2 kali. Ya. Perhatikan ya, ini dengan ini beda. Di matematika kita simbolnya sama saja, tapi di programming, bahasa programming dia harus bedakan ini. Sehingga A sama dengan 3 sama dengan 3, penulisan seperti ini, A sama dengan 3 dengan misalnya A sama dengan 3, ini dua hal yang berbeda. Ya. Oke. Yang ini adalah kita bilang variabel A nilainya 3. Ya. Tapi yang di bawah ini kita mau bilang ke Python, betulkah nilai A itu sama dengan 3? Jadi mau bandingkan, kalau kita sudah assign misalnya di atas ini A sama dengan 3, terus kita tulis di bawah sini A sama dengan 3. Waktu kita print A di sini yang ini dia keluar angka 3. Tapi waktu kita print yang ini, kita kasih taruh tanda print di depan, cetak. Nanti hasilnya berbeda. Nah, coba sekarang kamu bikin kayak gini. Kamu tulis A sama dengan 3. Terus ini ya, tulisnya begini ya. A sama dengan 3, terus kan bikin print A dulu. Print A. Ini yang satu. Terus lalu kan bikin yang di bawah sini. Print A sama dengan 3. Jadi ada 3 baris ya. 1, 2, 3. Lalu kalau kamu coba lihat hasilnya seperti apa. Cuma 3 baris kode saja. 3. Nah, 3 dan ada 2 print di situ. Kamu punya ada 2 print apa? Yang di atas 3 di bawah true. Di atas 3 di bawah true. Lihat ya. Yang di atas ini dia print nilai variabelnya, tapi yang di bawah ini dia print pernyataan komparasi. Ya. Bahwa dikasih tahu ini yang tadi pertanyaannya, betulkah A sama dengan 3? Jawabannya 3. True. Jawabannya true. Ya. Itu jawabannya sini. Sekarang coba ganti angka 3-nya. Ganti dengan 5. Terus ganti 3-nya saya dengan 5 terus eksekusi. 5. Baru di bawahnya false. Ya. Oke. Python ini sudah tahu dia bagus. Kau tulis A5 baru masa kau tulis salah sama dengan 3. Angka ini 5 itu salah. Jadi pernyataan ini itu pernyataan komparasi. Nah, dia menghasilkan jawaban yang namanya true atau false, ya. True atau false ini di dalam programming atau dalam bahasa matematika kita bilangnya boolean statement ini true atau false. Itu dia hanya 2 saya. Ini bahasa yang awal sekali penjelasan kalian bahasa mesin 0101. Jadi true ini biasa diindikasikan dengan angka 1, false itu diindikasikan dengan angka 0. Ya. Jadi dia cuma 2 seperti itu saja. Pilihan itu 2. Tapi itu 2 itulah yang menunjukkan pilihan yang paling mendasar. Ketika kita ada pilihan, itu pasti ada 2 kemungkinan yang paling kecil. Antara A atau B, sudah selesai. Ya atau tidak, benar atau salah. Sehingga kalau Pak tulis, misalnya kamu bikin di situ, coba di berikutnya, kamu tulis saya print
Kalau misalnya ini, sekarang printnya begini, Pak sudah lihat print 3 lebih besar dari 4. Menurut kami hasilnya apa? False. Ya, karena pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Ya toh? Maka Python dia akan bilang salah itu pernyataan 3 tidak lebih besar dari 4. Ya. Tapi kalau kamu ganti di sini 6 lebih dari 4, maka ini adalah pernyataan yang benar. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Oke. Nah, ini kita ada beberapa contoh. Nah, sekarang kita mau pakai lagi fungsi yang baru lagi nih. Setiap kali ketemu tulisan kata import, itu berarti ada fungsi yang kita belum bisa, tidak built-in. Jadi kita mesti pakai dua fungsi. Nah, sekarang kita mau pakai fungsi yang namanya fungsi bilangan random. Random itu bilangan acak. Jadi kita mau coba gunakan fungsi random. Jadi ini kita mau generate bilangan random. Ada yang bisa lihat apa tidak terketik. Jadi kalian import di situ random. Jadi ini kalau kita mau bikin bilangan acak, misalnya Pak punya bilangan antara 0 dengan 9. Kan sama kalau bilangan acak ini bilang saya di Pak punya box ini ada angka 1, 0 sampai angka 9. Acak itu berarti Pak butuh harus saya tulis 4 cabut. Angka berapa yang 2? 2 itu acak ya. Nah, ini cara bikin acak seperti itu kita pakai random. Jadi kan ketik seperti di atas sana import random terus nomor 1 kita misalnya bikin. Jadi fungsinya lihat ya. Fungsi yang pertama dia harus panggil dulu, harus tulis random dulu. Selalu random dulu ada karena kata random yang pertama setelah number sama dengan itu dia mengacu ke fungsi yang di atas random. Nah, fungsinya apa? Jadi di sini ada random titik. Nah, ini bilangan random apa yang kita mau. Nah, itu kita panggil fungsinya namanya fungsi run int. Fungsi run int ini kita mau generate bilangan acak tapi bilangannya bilangan bulat. Sehingga ada kata int di sini. Int ini integer, bilangan bulat. Itu tidak mau yang desimal. Di antara bilangan berapa ke berapa? 0 sampai 9. Jadi saya punya angka ada 0 sampai 9. Tolong ambil secara acak di antara 0 sampai 9 ini bilangan berapa saya, tapi dia harus integer, dia harus bilangan bulat. Tidak bisa ambil 3,5, tidak bisa. Dan dia tidak akan ambil juga negatif karena Pak sudah batasi. Batasannya ada di 0 sampai 9. Kalau Pak bikin 0 sampai 100 ya berarti dia bisa ambil 50, dia bisa ambil 70. Tapi ini kita batasi saya 0 sampai 9. Sudah, nomor 2 sudah bikin juga. Nomor 1, nomor 2. Ini yang simbol ini kalian tidak usah tulis saya dulu untuk sementara. Ada bagusnya juga kalian tulis, tapi tidak apa-apa. Ini cepat saya supaya jangan terlalu ketiknya lama. Ketik yang 2. Terus yang di sini yang berikutnya. Jadi ini mungkin Pak tulis di sini saya biar kita sama-sama bisa ikuti. Ya. Jadi kamu tulisnya import random terus ini Pak kasih tunjuk dia punya baris pekan juga sama ya, berarti nomor 1 sama dengan random titik run integer 0 sampai 9. Nomor 2 sama dengan random dot run integer 0 sampai 9. Sama saja ya. Nah, terus ini sebenarnya apa yang kita mau kerjakan ini? Answer misalnya. Ini kita mau minta ini. Jadi kalau ada fungsi eval input. Kamu sudah ingat, kemarin Pak sudah jelaskan eval input. Input itu kita minta user untuk kasih masuk angka.
terus dievaluasi, kemudian kasih keluar hasil. Jadi kita mau bilang di sini, ini what is, ini kan bisa pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Apakah atau berapa, pakai bahasa Indonesia. What is itu sama dengan berapa. Ini Pak tulisnya pakai simbol seperti itu. Berapa. Oke. Nah ini ada simbol STR ini. Ya, sebenarnya tanpa STR juga tidak ada masalah, tapi karena ketong sudah pakai evaluasi di situ, jadi kita harus ubah dia ke string. Berapa STR number 1, ya. Oke. Jadi ini kita mau bilang berapakah number 1 yang kita akan masukkan di situ, ya. Random yang di atas ini yang sudah dicetak ini berapakah hasil dari bilangan acak nomor 1 ditambah dengan di sini Pak bikin tanda tambah. Oke. Ditambah STR number 2 tambah tanda tanya. Oke. Nah, ini yang apa namanya, variabel jawaban. Jadi dia bilang berapakah bilangan acak yang kita munculkan di nomor 1 ini ditambah bilangan acak yang kita munculkan di nomor 2. Itu dia tanya jawabannya berapa, dia evaluasi, ya. Langsung dia kasih keluar jawaban, baru kita bilang kita mau print dia punya hasil. Print, kita bilang number 1 itu yang sudah dieksekusi di atas, bilangan acak nomor 1 tambah bilangan acak nomor 2 sama dengan jawabannya, answer. Oke. Terus is, atau ini adalah number 1 tambah number 2 sama dengan answer. Oke. Ini Pak enter di bawah semuanya. Oke. Agak panjang ya teksnya, tapi ini sederhana. Saya dia mau bilang bahwa penjumlahan bilangan, jadi kita mau tanya nih di answer ini kita tanya ke user. Kita bikin pertanyaan ini. Ya. Jadi ini kode answer ini, kode ini nih kita tanya ke user. User, ya. Berapa string number 1 ini nanti angka yang dimunculkan di sini acak. Misalnya waktu dia acak antara 0 sampai 9 ini adalah 5. Nanti dikasih keluar nomor 1 misalnya 5. Nanti dia muncul tanya berapakah 5 tambah angka acak nomor 2 misalnya 3. Berapakah 5 tambah 3? Itu variabel answer. Jadi dia tanya ke user, 5 tambah 3 berapa? Nah, kamu kasih jawabannya. Kami isi 5 tambah 3 berapa? Misalnya kami isi 5 tambah 3 8. Ya. Begitu kami isi 5 tambah 3 8, dia akan print. Dia print 5 tambah 3 sama dengan kamu jawaban tadi. Kalau kamu jawab 8, maka dia bilang 5 tambah 3 sama dengan 8, berarti jawabannya benar. 5 tambah 3 sama dengan 8. Benar. Oke, ini ada simbol ini nih. 2 kali nih. Jadi ini dia cuma mau kasih tahu saja. Betul gak kamu jawaban 5 tambah jawaban pertanyaan penjumlahan itu benarkah salah? Ya. Oke, semua sudah, kodenya sudah selesai. Semua sudah tulis kodenya persis sama seperti begini. Oke.
Jadi ini kita mau sama seperti kan bikin soal, misalnya soal online ya. Terus muncul pertanyaan, input yang answer, variable answer itu deh minta user untuk kasih masuk jawaban. Jadi kamu sudah acak bilangan nomor 1 dan nomor 2 tuh diacak. Misalnya nomor 1 waktu acak keluar 3, nomor 2 acak keluar 5. Ya. Ini variabel nomor 1 ini. Ini dihasilkan dari bilangan acak. Ini variabel nomor 2. Oke, nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kemudian yang answer, variabel answer itu dia minta kalian ditanya 3 tambah 5 ini berapa. Nanti kalian harus isi jawabannya. Mungkin ada yang jawab 7. Ada yang jawab 7, nanti si print itu dia akan kasih tahu jawaban kalian ini benar atau salah. Itu kodenya. Sudah selesai kodenya. Kami harus ini ke WhatsApp boleh tulis cepat. Lama sekali. Ikuti dia punya urutan yang input, random, nomor 1 sama dengan random sekian, terus persis. Cuma berapa baris saja itu. Kalau kami misalnya mau terlalu panjang sprint ini jangan di ini. Atau ya tidak apa print tetap saja supaya bisa kelihatan. Ada yang masih error? Ada yang siapa? Koma itu harus perhatikan komanya. Printnya tuh masih komputer masih salah. Print nomor 1 tambah nomor 2 sama dengan answer, koma adalah nomor 1 tambah nomor 2 sama dengan answer. Itu ada masalah. Ini deh, ulangi deh. Nah lihat deh, kalau kodenya di mana itu di ini. Sudah error. Masih ada di sini. Baris 5, line 5. Terima di sini juga. Kalau input itu bukan input, sudah ada eval input berapa str yang berapa sini apa ini? Satu aja. Satu aja. Terus koma di sini. Koma di sini ada koma. Lain koma di sini. Koma di sini. Berapa dengan tanda itu ada koma kan dia di sana. Harusnya ada koma ya, ini salah di sini nanti error. Tulisan juga jadi error. Ini harusnya ada. Sini ada koma-koma ya Pak harusnya tulis koma. Oh, tidak perlu pakai koma semua, sorry. Langsung aja di sini. Salahnya di sudah ini sudah betul kok. Sudah benar. Ya. Kalau yang di Komanya tidak ada koma-komanya tidak ada ya. Pakai nomor 1 dulu. Nah ini saya ini kan ya. Inputnya tinggal sekarang ini ditanya, itu masukkan berapa? Kok di sini pertanyaan untuk 14. ya coba bukan masuk 14 standar. Ada ya? Answer. Itu isi jawaban bukan? Bukan kembali isi jawaban. Ini kan pertanyaan buat kok isi jawabannya. Jadi ditanya di situ kasih masuk angkanya langsung di situ ketik angka 14, terus tekan enter, nanti keluar jawaban itu baru. Pokoknya ada jawab di mana? Ya, Bisa jawab di mana? jawabnya langsung di situ, cuma eksekusi bukan di situ, eksekusi, kan eksekusi kuning itu terus jawab di situ.
ketika angkanya berapa? Ya, itu jawab. Tulis berapa? Ya, tulis di sini jawabannya berapa? Tulis enter. Nah, benar atau salah? True. Nah, sekarang keluarannya kalian itu kasih jawaban salah. Ya sih, ketika jawabannya itu angkanya berapa? Enter. Tidak ada namanya, tidak ada pertanyaan di sini. Ini nomornya kurang. Nomor 1 ini harusnya nomor 1 tambah nomor berapa itu? Yang lain masih error. Jadi kan punya hasil di ketika kamu eksekusikan nanti hasilnya muncul misalnya 3 tambah 5 kemudian ada sama dengannya ya. Iya, nanti 3 tambah 5 kemudian dapat ya. Yang dihitam sebenarnya ini kan isi jawabannya. Jadi ini dia minta user untuk isi jawaban. Jawabannya berapa? Misalnya user kasih jawaban 9 ya. Terus tekan enter, nanti dia akan kasih keluar pin selanjutnya yang hasil pin itu bahwa 3 tambah 5 itu sama dengan 9. 3 tambah 5 sama dengan misalnya kamu jawaban 9, nanti dia akan kasih ini false misalnya. Tapi masing-masing punya angka ini nanti beda-beda. Karena diambil dari bilangan acak. Jadi itu punya beda, dia punya beda karena acak. Kan paling yang kedua lagi beda lagi dia kan. Paling ketiga beda lagi. Karena acak random. Jadi itu soalnya kita mungkin kalau kita mungkin soal acak. Nah, jadi setiap kali eksekusi tidak akan sama. Angka yang muncul nomor 1 ditambah berapa itu beda semua. Kemudian masih error. Number itu pasti nomor 1, nomor 2, adalah nomor 3, answer adalah ini nomor 1 itu salah nomor 1 adalah nomor 1 ini nomor 1 tambah nomor 2 di sini kok sudah ada di baris yang ini. Lihat nih. Ini kan sudah benar, kok punya sudah benar sampai di sini. Answer adalah sudah benar. Nah, yang di sini dia sambung semua ini. Tidak ada koma, tidak ada tanda ini. Kok punya di bagian sini saya kok koreksi. Nomor 1 tambah nomor ini nomornya harusnya nomor 2 ya. Ini kok salah juga di sini. Sudah ya, yang lain sudah semua. Jadi kalau Pak punya Pak eksekusi, nah ini dia tanya. Jadi di kampungnya juga sama, dia akan muncul pertanyaan. 6 dan 5 ini Pak punya yang muncul di kampungnya itu bisa angka yang lain, karena acak. Jadi kalau Pak punya 6 tambah 5 begitu Pak jawab. Misalnya Pak bilang 10, nanti waktu Pak enter, dia kasih tahu 6 tambah 5 sama dengan 10 berdasarkan Pak jawaban itu adalah false, salah. Begitu. Kalau Pak yang kedua bukan 6 tambah 5 lagi, angka lain karena acak tadi. Angkanya berubah-ubah karena fungsi ini random ini. Ya, diambil secara acak. Ya, jadi kalau Pak eksekusi lagi sekarang 6 tambah 9. Kalau Pak jawab misalnya 15, maka hasilnya akan benar, true. 6 tambah 9 sama dengan 15 adalah true, adalah benar. Oke ya. Bisa semua sudah. Programnya sudah tidak error, masih error.
Ini makanya kau harus latihan bisa lihat kan terus. Nah, ini kalau kami kita sudah dengan korban sudah baris kelima yang sama. Jadi satu baris ini kami pada generasi baris kelima sudah baris kelima. Yang masuk ke baris ini ada sama. Nah, misalnya berapa ini mesti ada sebanyak Anda apa yang kurang? Sebelum B itu tanda apa? Tanda ini titik satu. Tanda petik. Tanda petik itu belum ada. Berapa harus kurang ini saja. Berapa? Tambah itu satu. Terus ada lagi. Baris ke berapa dikata ini yang answer. Kalau tanda apa? Tanda titik kan tanda apa? Nah ini salah di situ kan ini. Nomor 1 dan nomor 2 tidak ada. Titik itu tidak. Kalau titik sebelah ini tidak ada. Tidak ada koma ini ya, kamu saja. Nomor 1 tambah nomor 2 sama dengan answer. Tidak ada tanda apa di situ. Sudah, kamu masih ada kan? Ini kurang jalan kurang masuk di situ sini. Ini baris 5 kuliah, ini kalau ada baris 5. Baris 5, line 5. Itu di sini. Ini tulisannya bukan in. Tulisannya adalah input. Masih lagi ada baris 5 lagi. Baris 5 ini bilang ada di sini. Eval input berapa? Jadi ini kuliah tulisannya berapa tanggal screen STR nomor 1 ini kok tidak tutup di sini. STR nomor 1 itu kan harus ada tutup 30 bukan 20 tutup pun ada 20 dan nomor 1 tutupnya 10 terus plus itu sudah tutup plus STR nomor 2 setelah nomor 2 terus tutup lagi di sini dulu punya tanda ini terlalu banyak. Terus ini ada berapa saja? Berapa itu berapa puluh? Kurangnya ada berapa buah saja ini ada berapa banyak? Perhatikan ya, tanda titik, tanda koma ini programming ini melatih kalian juga untuk teliti. Salah jumlah kurung, salah titik, salah koma, salah tanda petik, salah. Jadi kalau kamu sudah bisa benar bikin program ini kan berarti sudah terlatih untuk teliti, lihat kamu punya tulisan ini sudah sama proses atau tidak. Ya. Apalagi dari HP lagi, HP sudah kecil, terus kamu akan lihat ini bagus untuk kalian untuk bisa melatih kalian untuk teliti. Ya, oke ya, semua sudah masih ada yang error. Semua sudah atau belum? Masih error kasih tahu saya supaya belajar, saya bertahan dengan tidak ini. Error ini tidak selalu dibuat sekali. Dia akan muncul di file itu. Jadi di frame ini ada error. Nah itu di sini kok punya tanda pula. Mulai di frame number 1 itu tidak ada tanda. Nah setelah nomor 1 itu harus ada tanda apa? Kopinya tidak ada tidak. Koma. Terus setelah plus itu ada tanda apa? Koma, aku punya kesalahan. Koma saja terus yang kedua setelah yang kedua ada apa? Ya. Jadi setelah itu ya nomor 1 setelah ada nomor 2 itu apa? Koma sama dengan answer, koma adalah oke sudah. Nah ini masih ada lagi. Baik berapa ini lagi? Jadi kita nomor 1 sebenarnya answer. Oke, jadi selesai. Setelah ada lagi apa? Koma, kurang koma lagi. Nah, sudah sini. Sudah sini. Grade nomor 1 ditambah nomor 2 sama dengan answer adalah nomor 1 tambah nomor 2 sama dengan answer. Oke, sama.
Alpha plus nah, kurungnya yang sini yang salah. Kurung setelah itu berapa kurungnya? Nah, terus. Tidak usah. Buatnya apa itu ini? Kalau harus kamu supaya tahu, mau itu answer. Ini kata answer kan? Answer. Number itu banyak itu aku baca nama error dan error name apa itu tadi number 2 is not bukan itu dalam situ ya apa yang salah apanya ya kalau kemudian apa yang salah itu bisa tangan katanya salah namanya salah itu obat itu apa harusnya mana tadi main belajar dan bisa itu sudah nanti saja. Kau tidak akan ada apa-apa nanti. Tidak usah pakai kebiasaan begitu. Ya, sudah tidak bisa terus bilang nanti saja. Kau tidak dapat apa-apa di kelas. Begitu tidak bisa error langsung pasar punya error. Jangan diam-diam. Kamu tidak ada gunanya datang ke kelas kalau model kayak begitu. Ya. Jadi jangan bikin duduk di belakang tidak bisa error. Tanya harus pulang dari sini begitu error langsung tahu saya punya kesalahan. Mumpung Pak ada. Supaya selesai kan pekerjaan selesai saya sudah tahu saya kesalahan. Ya. Karena ini butuh teliti. Tapi kalau kamu bikin diam-diam malu-malu nanti tidak dapat apa-apa. Belajar dan malu-malu. Ya. Paham ya? Oke, kita tinggal 10 menit saja nih selesai. Ini sudah ya. Jadi ini yang mau ditunjukkan ini masih pada komparasi. Jadi kata sama dengan ini saja untuk menunjukkan saya bahwa dengan sama dengan ini kan bisa kasih tahu jawaban benar salah. Ya. Kalau begitu isi jawaban salah, ini bisa kasih tahu kode yang menentukan benar salah hanya ada di sini. Ya, ini kode yang menentukan benar salah. Komparasinya ini. Ya. Jadi answer ini mengacu kepada jawaban orang yang ditulis di atas ini ya. Answer. Jawaban tadi kalau kamu kasih masukkan jawaban salah, nanti ketemu bilang kode ini dia bilang nomor 1 tambah nomor 2 harusnya sama dengan sekian. Padahal jawaban yang benarnya harusnya bukan itu, ya. Jadi keluar seperti itu. Oke. Nah, ini langsung kita cepat saja supaya Pak bisa kasih tahu saya yang bagian ini. Mohon perhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke if statement. Oke. Jadi yang di sini ini kan kita masih pakai misalnya langsung sama dengan kita belum ada pakai if di sini, belum pakai jika. Nah, sekarang kalau kita mau pakai jika, jadi jika itu kalau misalnya satu kondisinya terpenuhi, dia akan eksekusi fungsi jika di sini, ya. Nah, sekarang kita misalnya ini programnya agak panjang nih sebenarnya. Oke. Nah, bisa ini kita bisa eksekusi yang ini dulu, ini untuk fun saja. Misalnya dengan salah satu Pak pakai fungsi jika saja.
Oke, Pak eksekusi ini ya. Nah sekarang misalnya Pak tanya ke siapa? Nama siapa tadi? Brigita. Brigita. Sekarang kau lihat di sini. Kau lihat di deretan angka ini. Tidak usah kasih tahu Pak. Kau lihat saja. Pak mau tebak kau tanggal lahir. Pak tidak tahu tanggal lahir. Tapi Pak tanya kau tanggal lahir ada di kelompok bilangan ini kah tidak? Tidak usah kasih tahu, kau cukup bilang ada atau tidak. Kalau tidak bilang tidak. Tidak ada di sini. Oke, tidak ada. Sekarang yang ini. Yang sini, adakah tidak? Ada. Oke, ada ya. Sekarang yang ini. Ada tidak? Tidak ada. Sekarang yang ini. Ada tidak? Tidak ada. Terakhir yang ini ada tidak? Tidak ada. Ke tanggal lahir tanggal 2. Benar. Kode if ini. Coba lagi. Sekarang siapa ke belakang nih? Kok nama bukan? Yang belakang siapa? Kesia. Angel. Siapa? Angel. Coba. Kok tanggal ada di situ atau tidak? Ada. Yang di sini ada atau tidak? Ada. Yang di sini ada atau tidak? Ada. Yang ini ada atau tidak? Terada. Yang di sini ada atau tidak? Tidak ada. Tanggal lahir tanggal 7. Bisa tuh? Nah ini pakai if ini Pak. Nanti kamu cari tahu sini cara bikinnya bagaimana. Jadi Pak terjelas. Nanti Pak kirim kode ini baru kami bikin sendiri saja terus. Saya sih kamu teman-teman saya running ya. Di tanggal ya. Jadi saya tapi ini kalau kodenya agak panjang ke bawah jadi Pak skip saja tapi ini pakai fungsi if tadi ya. Jadi ada muncul jadi di sini waktu Pak running itu ada pertanyaan saya di sini. Cukup Pak punya pertanyaan sini. Ini pakai if ini. Kalau kamu jawabannya ada, Pak cukup jawab 0, tidak Pak cukup jawab 1. Ya. Jadi sini misalnya tanggal 11 ya. Kelahiran tanggal 11, oh di sini 11 ada. Pak isi 1. Yang berikut sini oh 11 ada. Benar, ada 1 lagi Pak isi. Di sini tidak ada. 0. Di sini tidak ada. Oh sini ada 11. 1. Terakhir tidak ada 0. Menurut Anda tanggal 11. Ya. Itu sudah didesain tapi ada fungsi if-nya di sana ya. Oke. Nah, tadi jadi if statement itu kegunaannya untuk kita misalnya mau bikin fungsi sederhana. Nah, hanya saja ada yang kalian perlu perhatikan di sini ya. Perhatikan ini baik-baik ya. Ini cara penulisan if. Jadi misalnya Pak bikin di sini kode ya, kalian lihat kodenya ya. A sama dengan 5. Kami bisa tulis juga A sama dengan 5. Oke. Tulis semua. Ini kok pulpen HP tidak ada? Terus kenapa kok HP kenapa? Oh lobet. Iya nanti ke teman ya supaya pastikan ke kelas ini tuh HP itu sudah harus online. Kalau kau duduk perhatikan mungkin kau tidak akan dapat apa-apa. Harus coba. Ya. Oke, A sama dengan 5. Nah, sekarang kita mulai pakai fungsi if. Ya. If. Ya. If kita bikin di sini A kita bilang misalnya jika A lebih dari 3, oke. Nah, kalian lihat perhatikan ini sintaks ya, namanya sintaks itu tata cara penulisan yang benar. Nah, jadi if A lebih dari 3, maka ini kita akan mengeksekusi satu perintah. Untuk mengeksekusi perintah if, maka di akhir dari kata if A lebih dari 3 itu kita harus taruh tanda titik 2. Nah, ingat ini titik 2 jangan dilupa. Ya.
Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Oke, coba hapus titik 2 dulu. Hapus titik 2 semua. Terus enter. Enter ke bawah. Begitu enter, kalian lihat posisi kursor. Posisi kursor ada di mana? Paling kiri sekali ya. Oke. Betul ya, kan punya posisi kursor. Kursor ini yang bling dia muncul-muncul. Ada paling sisi kiri sekali, rapat sekali dengan tulisan I itu ya. Satu posisi dengan I ya. Iya. Betul ya. Nah, sekarang kembali ke atas terus kasih titik 2. Kasih titik 2 terus enter. Apa yang terjadi dengan posisi kursor? Posisi A. Kiri bagian A. Posisi bagian A. Nah, di Python ya, kode yang kita mau eksekusi setelah if itu posisi kursornya dia harus maju. Ya. Jadi di kalian punya editor ini itu dia sudah secara otomatis. Begitu kalian kasih titik 2, maka si editor ini dia sudah paham bahwa oh ini yang kita mau kerjakan ini perintah yang memenuhi kondisi if. Ya. Jadi jika if A sama dengan 3 lakukan ini, itu dia maksud. Ya. Jadi dia akan kasih maju kursor. Nah, kalau kursor tidak maju, maka perintah yang di bawah itu bukan perintah yang memenuhi kondisi di atas. Ya. Oke, kita akan lihat coba nanti tampilannya seperti apa. Jadi jika A sama dengan 3, kita bilang A kali sama dengan 2. Oke. Jika A lebih dari 3, maka A kali sama dengan 2. Sudah ya? Oke. Kita enter lagi. Ya. Oke. Kita aku enter di sini tuh, di sini enter. Bukan eksekusi, enter. Enter tuh pindahkan di ke bawah. Ya. Kalau kau bilang eksekusi running itu kalau kamu eksekusi dia, kalau kau bilang enter berarti pindah ke bawah ya. Baris berikut. Nah, pindah ke bawah ini sekarang kita kasih kursor kembali, kita posisikan kursor kembali ke awal. Print A. Oke. Jadi posisi printnya kembali. Jadi ini yang ada di dalam perintah if ini cuma ini saja, 2 baris saja. Ya. Print ini dia sudah di luar if. Ya. Bisa paham? Nah, sekarang coba running, eksekusi, hasilnya berapa? 10. Kenapa hasilnya bisa 10? Sebelum kedua, lihat kondisi if. If itu, lihat, ini kan tanda komparasi ya. Tadi Pak bilang, kalau jawaban komparasi tadi jawabannya cuma 2, benar salah. Ya, kalau benar, if dia bilang kalau benar maka lakukan ini. Kalau salah, jangan lakukan ini. Nah, if A sama dengan 3 itu benar atau salah? Benar kan? Benar. A-nya kita kasih masuk 5. Terus dia tanya, if benarkah A sama dengan A lebih dari 3? Kalau benar, kalau true, maka A-nya kalikan 2. Ini kan tadi yang kita sudah belajar augmented tadi ini kan. A kalikan 2. Oke, karena benar dari A kali 2, berarti A tadi 5, sekarang kita bilang dia kali 2, jadinya A-nya jadi 10. Maka waktu kita print A-nya 10. If ini hanya dieksekusi ketika kondisinya betul. Coba sekarang kamu kasih masuk A-nya sama dengan ganti 5 dengan 1. Ganti 5 dengan 1. 1. Jawabannya 1. Kenapa dia bisa jawabannya 1? Karena begitu dia turun ke if, dia lihat kondisinya, oh salah. Karena salah dia tidak akan eksekusi lain baris ketiga. Ya. Jadi if di sini tuh dia ada di pilihan. Ya. If kalau pakai gambar, if itu begini. Jadi dia punya line kodenya A sama dengan 1, kemudian dia turun ke sini, ya. Terus dia tanya,
Betulkah A lebih dari 3. 3? Oke. Kalau true, kalau ini true, maka selanjutnya dia akan bilang A kali 2. Baru setelah itu print A, cetak A. Kalau ini true, tapi kalau false dia akan pindah yang di dalam ini. Kalau false, kondisi ini false, langsung dipindah ke sini. Sepaham? Ya. Jadi dia tidak akan bikin A kali 2 lagi. Jadi A1 dilihat ini false, jadi dia langsung ke sini cetak A. Maka yang keluar sama dengan 1. Tapi kalau kami misalnya kasih di sini contoh kami kasih 6, maka A di sini hasilnya berapa? 12 karena A 6 dilihat true berarti dia akan muncul di sini jadi berarti A kali 2 6 12 dicetak di sini 12. Jadi if itu berikan pilihan tadi. Kalau true pakai ikut jalan ini, kalau false ikut jalan ini, ya. Bisa ya? Oke. Nah, masih tetap yang di sini, masih di if. Kami bisa save yang if ini sebagai if satu statement, ya. If kami bisa tulis saja latihan if misalnya, ya. Tapi kalau kami misalnya tidak simpan juga tidak apa-apa, ya. Supaya kalian bisa pakai praktek lagi. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Ini masih di kode yang sama, kok mau lanjutkan dia. Ini ya, itu if yang di atas ini kita pakai yang sekarang yang ini. Sekarang ada yang kondisi if else, ya. Ini ada kondisi if else di sini. Oke. Yang ini sudah ya. Nah, sekarang if else ini masih perintah yang sama, ya. Masih kode yang sama tadi, yang kamu kode yang tadi ini tetap, cuman kamu mau tambah else di sini. Ya. Jadi else itu sama seperti yang if tadi satu jalan, tapi ini dia bikin kita ada pilihan yang lain lagi. Jadi sekarang Pak tambahkan di sini else di sini. Nah, kalau else yang di sini kita bisa kasih kode yang lain. Misalnya kita bilang A tambah sama dengan 3. Oke. Nah, ini berarti kita ada, kalau yang satu ini tadi ini langsung jalan ke sini, langsung dicetak saja. Tapi dengan ada kode else, maka dia perintahnya menjadi terbagi. Jadi di sini ada yang dieksekusi lagi di dalam else. Ya. Jadi ini kalau tadi ini false, tentu seperti begini. Tapi kalau else ini dia seperti begini. A sama dengan 6. Dia turun ke sini. Dia bilang A lebih dari 3. Terus dia ke sini, dia ke sini. Ini misalnya true. Ini misalnya false. Oke. True false. Kemudian ini dia eksekusi satu kode. Di sini dia eksekusi, baru dari sini misalnya dia print. Oke, ini ya. Yang kedua ini berupa tambah else, ya. Hampir sama dengan ini, cuman yang di sini ini tidak bikin apa-apa, dia jalur langsung cetak. Tapi di else, ketika taruh else itu ada kode. Di else ini untuk pernyataan bahwa yang tidak memenuhi kondisi if. Jadi kalau misalnya Pak bilang di situ if A sama dengan A lebih besar dari 3, jika A lebih dari 3, baru lakukan ini. Else berarti untuk angka lainnya bukan lebih besar dari 3. Itu maksud else. Ya. Saya paham? Ya. Jadi dengan else, nah berarti kalau misalnya Pak taruh angkanya di angka 6 di sini contoh, kalau Pak taruh 6, mulai lihat ya, kalian baca program itu dari baris per baris. A sama dengan 6, baris 1.
turun ke baris kedua, dia lihat dulu. As if A lebih dari 3, hanya 6. Jika A lebih dari 3, berarti jika 6 lebih dari 3, kondisinya terpenuhi, betul ya? Berarti if-nya dia akan eksekusi. Berarti true, maka dia eksekusi fungsi if di sini. Ini if true tadi, jadi eksekusinya dia bilang apa? A kali 2. A kali 2 baru dia turun dia cetak. Maka kalau yang 6, maka dia akan ikut jalur ini. Maka dia cetak. Tapi sekarang kalau kau ganti A-nya bukan 6, tapi A-nya 1. Ya. Kalau A1 berarti tidak terpenuhi. Maka yang terpenuhi itu yang else-nya, yang lain, yang bukan if. Jadi dia akan turun ke sini, apa dia lakukan? Dia akan bikin A tambah 3. Kalau yang true suruh kali 2, kalau yang else suruh tambah 3. Ya, baru dia print. Jadi kalau yang 1 di keluarnya berapa di sini? 4. Kalau 6 keluarnya 12. Ya. Kalau 6 keluarnya 12, kalau Pak ganti A-nya 1 keluarnya 4. Ya. Sederhana ya. Ini if else yang sangat sederhana sekali. Oke. Nah, Pak kira cukup sampai di sini untuk if else. Nanti kita masih ada lagi kalau pilihannya misalkan agak banyak, ya. Kalau if else ini kita bilang two statement, 2 statement, ya. Yang satu atau yang sana, ya. Cuma 2 pilihan kemungkinan saja. Tapi realitanya kan ada banyak sekali pilihan, ya. Pilihan yang banyak-banyak itu seperti apa? Misalkan paling gampang itu saat kalian sebagai mahasiswa ini, misalnya Pak kita mau mencari atau menghitung kalian punya nilai IP semester. Ya. Kalau kalian cerita kalian punya KHS itu kan kalian lihat kalian punya nilai-nilai mata kuliah itu kan ada hasil targetnya. Yang paling tinggi targetnya adalah A. Dapat A itu paling tinggi. Itu dapat A itu biasanya antara range 80 sampai 100 misalnya. Atau A plus lah. Tapi ini Pak kasih contoh 80 sampai 100. Maka ini dapat nilai A. Terus misalnya 70 sampai 9 ini dapat nilai B misalnya. 60 sampai 69 dapat C. Lalu 50 sampai 59 dapat D. Lalu yang lainnya 0 sampai 49 dapat D. Ya. Nah ini kan kondisinya banyak sekali. Ya. Berarti kita tidak akan pakai satu if else saja, kita akan pakai banyak sekali. Kita akan nanti punya kodenya, nanti ada if dulu. Oke, kalau if ini misalnya if 0 sampai 49 maka E. Terus nanti ada di sini if else. Nah, dia sambung lagi if else 50 sampai 59. Jadi if-nya cuma bisa satu kali saja di sini, terus if else, lalu di sini if else lagi sampai terakhir nanti kita dapat else. Ya. Ini kondisi seperti ini namanya multi way if else ya. Nah, di Python itu nanti ada singkatan untuk if else yang pada tulis di sana, if else atau else if itu disingkatkan dengan simbol elif ya. Nah elif ini nanti kita akan pakai mungkin di depan ya, karena Pak kira sudah cukup sampai kita di 4:30 saja, sudah cover 2 SKS tambahan ya. Jadi cukup sampai di sini saya if else kalian bisa pakai. Nanti ada contoh-contoh di sini. Sama seperti kita bikin kuis tadi, misalnya ini yang terakhir saja, kita coba lihat kodenya. Pak coba bikin kode ini ya. Sama kayak tadi, import, random, kemudian misalnya, pakai bahasa Indonesia saja, angka 1. Kamu punya yang import number tadi kan belum simpan ya? Nah, kalau kamu simpan kan bisa panggil ulang, terus kita bisa pakai dari situ. Yang tadi di atas ini ya, misalnya Pak ambil yang dari kode tadi, supaya
Nah ini, supaya tidak ketik ulang. Kalau kamu simpan bagus, tadi Pak tidak sempat jelaskan juga kamu. Setiap satu kali teks begini simpan, supaya bisa pakai lagi. Ada baru bikin new. Ya. Jadi kalian bisa copy dia. Kita pakai import number tadi. Jadi ini sama persis yang import number tadi ya. Nah, cuman bedanya sekarang kita pakai di ada tambahan if. Jadi setelah number yang di atas ini ya, setelah baris ketiga, ini kita akan tambahkan di sini baris keempat. Itu kita pakai kode if ini. If number 1 kurang dari number 2 tanda titik. Ingat ya, setelah if itu selalu ada titik 2. Ini kodenya kepanjangan ada. Oh ini pengurangan ya, tidak apa-apa sih. Number 1 ini bagus juga untuk kamu tahu nih. Number 2 sama dengan number 2, number 1. Oke. Nah ini kamu cuma tambah kode ini dulu nih. If ini. If number 1 kurang dari number 2, maka kita bikin begini. Number 1, number 2 sama dengan number 2, number 1. Oke. Jadi kode yang ini, kode if ini kalian lihat ya. Kan ini number 1 kita sudah generate. Number 1 kita sudah generate, terus ada number 2. Kita sudah generate. Terus number 2 nanti di generate, kemudian if dia bilang di situ number 1 kurang dari number 2. Oke. Kan dia melakukan itu kalau number 1 kurang. Jadi misalnya apa generate. Kalau misalnya ini kan random, dia begitu bikin nomor 1 keluarnya 5. Terus nomor 2 keluarnya 4. Artinya nomor 1, angka 1 ini lebih besar dari angka 2. Oke? Kalau angka 1 lebih besar dari angka 2, if yang ini tidak terpenuhi. Dia tidak akan lakukan if-nya. Ini hanya dilakukan ketika waktu kita generate nomor 1 itu dia kecil, misalnya ini 3, ini 7. Oke? Artinya nomor 1 ini kurang dari nomor 2. Perintah kedua itu dibikin apa? Di dalam if itu yang dia minta ini perintah ini apa ya sebenarnya? Menurut kamu apa? Kalau kamu baca penulisan seperti itu menurut kamu apa? Itu lakukan apa? Nomor 2 lebih besar dari Ini kode besar dari nomor 1. Kode ini apa? Kode yang di bawah if, kode yang baris 6. Siapa yang bisa kasih tahu Pak? Kode itu disuruh lakukan apa? Baris 6 saja. Baris 6. Nomor 6. Nomor 6. Kodenya number 1, number 2 sama dengan number 2, number 1. Ada yang bisa kasih tahu itu apa? Kode apa? Kalau kamu baca, kira-kira. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Number 1, number 2 sama dengan number 2, number 1. Apa itu? Kalau nomor 1 itu lebih besar dari nomor 2. Terus sama dengan nomor 2. Ya. Oke. Itu apa? Kodenya singkat, dengan satu baris beda. Nomor 1. Ini paling tahu. Nomor 2.
sama dengan nomor 2 nomor 1. Ini kode apa ya? Sama terlalu Oh itu apakah nomor 1 ya nomor 2 itu betul atau salah? Nomor 2 ya nomor 3. Itu tanda sama dengan ya, itu bukan komparasi. Sama dengan itu berarti assign value. Nomor 1 dengan nomor 2 sama aja dengan nomor 2 dengan nomor 1 dan dengan tambah lain. Kata kuncinya nih. Tambah lain. Jadi ini kode ini adalah kode untuk kita membagikan punya angka. Jadi yang semula nomor 1 3, kode ini dibilang nomor 1 sekarang ganti tukar nilainya. Ini kodenya switch. Jadi nomor 1 jadi nomor 2. Sorry, nilai nomor 2 kasih ke nomor 1, nilai nomor 1 kasih ke nomor 2. Ini ditulis dalam satu baris. Kalau dipisahkan saya tulisnya begini, kalau tulis 2 baris itu nomor 1 sama dengan nomor 2, nomor 2 sama dengan nomor 1 ya. Cuman kalau ditulis seperti begini, dia kasih 2 baris begini, ini kita tidak switch. Kenapa kita tidak switch? Karena Python itu dia eksekusi per baris. Jadi begitu kita sudah assign di sini nomor 1 adalah angka yang nomor 2, nanti yang nomor 2 ini dia diambil dari yang nomor 1 itu sudah tersimpan. Jadi di kode ini kita mau switch angka. Jadi kita maksud ini kode yang kita mau kerjain ini ke kode pengurangan. Jadi kita mau bilang saja supaya kalau misalnya 3, ini kan 3 dengan 7. Nanti kita mau tulis 3 kurang 7. Kita mau bilang saja, oh untuk soal yang sekarang, pengurangan ini yang besar kurang yang kecil. Supaya tidak hasilkan bilangan negatif. Yang kita mau kerjakan. Jadi kalau kita generate ternyata nomor 1-nya itu lebih kecil, tukar kasih yang nomor besar ke nomor 1, supaya nomor 2 nomor kecil, supaya waktu kita punya perintah selanjutnya yang kita tulis di sini, nanti di sini dia bilang as eval input berapa, string ini dikurang. Di sini kita ganti, di sini kalian punya tanda tambah ini ganti saya dengan kurang. Yang pakai ini. Kan tadi sebelumnya kalau kalian kode sebelumnya itu tambah. Ya. Ini tambah, kita mau ganti sekarang operasi pengurangan. Jadi kode ini dia hanya bilang saja operasi pengurangan yang kita lakukan sekarang itu bilangan besar kurang bilangan kecil. Seperti itu. Ya. Jadi tanda tambahnya dikurang di sini. Jadi sekarang nomor 1 ini sudah pasti, walaupun kita generate awal random angka 1 itu lebih kecil dari angka 2, tapi karena fungsi if ini dia bikin dia tukar langsung. Yang dibesar tuh kasih ke yang nomor 1. Jadi nomor 1 akan selalu menjadi angka yang paling besar. Supaya nomor 1 yang besar ini kurang nomor 2 yang kecil. Ini yang kita mau hitung. Berarti di sini kita tinggal ganti kurang. Nomor 1 kurang nomor 2 sama dengan ini, lalu kita bikin di sini nomor 1 kurang nomor 2 sama dengan. Jadi kata if ini untuk eksekusi switch numbernya saja. Ya. Oke, ini begitu payan eksekusi dia, langsung ditanya berapa 6 kurang 6. Ini karena bilangan randomnya sama-sama hasilkan 6, Pak. Eksekusi lagi yang lain. Oh, ini harus dieksekusi dulu. 0 kurang 0 tuh. Pak eksekusi lagi naik. Berapa 9 kurang 4? Pak eksekusi 5. Enter. 9 kurang 4 adalah 5. Ya. Jadi sama seperti kode yang tadi. Kode yang ini cuman kita kasih switch saja. Ya. Seperti itu. Supaya pengurangan selalu mulai dari besar. Kalau Pak tidak pakai kode eksekusi ini, nanti yang angka 1 itu selalu kurang, bisa jadi bilangan negatif. Contoh ya, ini Pak kasih komen dia, Pak tidak eksekusi. Jadi nanti di sini angka 1 ini bisa jadi ini lebih kecil. Mungkin bisa jadi 5 kurang 10. Ya. Jadi bisa hasilkan negatif. Misalnya contoh seperti ini. Ini masih 8 kurang 8, tidak ada masalah. Ya. Ini karena Pak sudah komen if itu, jadi tidak ada fungsi if di situ. Pak eksekusi lagi. 7 kurang 0 masih aman.
9 kurang 8 masih aman. Coba kita lihat dulu. Nah, ini akhirnya tanpa if tadi ini muncul pertanyaannya begini, 7 kurang 8. Ya, ini kan hasilnya bilangan negatif. Nah, soal yang kita mau bikin di sini ini kita mau pengurangannya tuh jangan bilangan negatif, jadi bilangan positif saja. Tanpa if tadi bisa muncul soalnya begini. Nah, kalau Pak hilangkan ini, terus yang di sini random Pak kasih banyak, misalnya Pak bikin sampai 1000. Ya. Ini kalau Pak bikin 1000, berarti pilihan angkanya sudah jadi lebih banyak. Nah, lihat soalnya seperti begini. Nah, ini karena bilangan randomnya Pak dari 0 sampai 1000 sehingga bisa muncul angka 900 ya. Jadi kalau kalian nanti eksekusi, kalian bisa ganti-ganti dia punya angka-angka di sini ya. Randomnya kamu bisa bikin besar. Terus kalian coba lihat, kalau kamu tidak pakai if, dikasih komen semua, nanti bisa pertanyaan yang bilangan lebih kecil kurang bilangan besar. Oke. Bisa ya, nanti kamu latihan sendiri di rumah ya. Jadi kode yang cuma dimunculkan ini cuma if saja. Kode ini ditambah kita tadi ganti tanda plus dengan negatif, kemudian di plus yang ini ganti dengan negatif. Yang lain semua fungsinya masih sama. Oke, Pak kira cukup sekian untuk hari ini. Ingat yang jadi tugas nanti tadi menghitung hari dengan menentukan konversi waktu. Ya. Program 2 itu nanti kita akan buat dalam bentuk tugas. Yang if ini nanti kita selesaikan di minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Pak kira cukup sekian. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi sudah UTS. Ya.